Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul lagi di rumah Tuhan. Bersama kita mau menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Juga belajar mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Sungguh kami berterima kasih kepadamu Bapa, karena kasih dan setiamu dalam hidup kami di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hari ke hari bagi kami. Kami bersyukur Bapa, kami masih bernafas pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Walaupun ada masalah mungkin dalam hidup kami, tapi Engkau Bapa kami yang baik, kasih-Mu yang memampukan kami untuk kami bisa melewati semuanya. Kini kami datang kepadamu Bapa, kami mau berikan syukur kami kepadamu. Di hadapan-Mu saat ini, kami naikkan syukur kami kepadamu, sebab Kau baik, selalu baik kepada kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan yang hadir di tempat ini, Tuhan juga yang akan bertahta dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Tuhan memberkati kami di ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau katakan, Ku ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Lagi katakan, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Lagi katakan, ku ada sampai hari ini, ku ada
anugerah-Mu ku hidup sampai hari ini. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik, Kau selalu baik. Aku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, bersyukur Tuhan Yesus dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Mari naikkan syukurmu Bapak Ibu Saudara, karena pemeliharaan Tuhan sampai hari ini bagi kita. Dia yang layak terima syukurmu, Dia yang layak terima pujianmu dan sembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Kau penuhi kami, Kau penuhi hidup kami dengan kemurahan-Mu. Terima kasih buat kesempatan pagi ini kami boleh datang padamu. Kami diberikan kesehatan yang baru. Syukur bagimu Tuhan, buat hari baru yang Kau berikan buat kami. Mari sama-sama kita mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Karena anugerah-Mu,
buat hidup kami. Dan sepanjang hidup kami mau menyembah. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Bapa. Yes Lord. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab Dia yang layak. Amin. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, sehat dan baik ya. Mari kita semua yang ada di sini yang masih bernafas tentunya ya, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Dan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Amin. Dan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Segala raja, lagi ya, biar yang bernafas. Biar segala yang bernafas puji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Buat segala yang bernafas puji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Segala raja
Sorak-sorai bersukacitalah, sorak-sorai bersukacitalah. Di hadapan Tuhan Allah kita, yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Sungguh besar kasih-Mu buat kami Tuhan, dan kasih-Mu tiada duanya dalam dunia ini. Bahkan seluruh pengorbanan kami, pengabdian kami juga akan bisa membalas kasih-Mu buat kami. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Oh Tuhan, aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik
ku persembahkan Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam hidup kami Tuhan. Mari semuanya, untuk saya undang bangkit berdiri bersama sekali lagi. Sama ku hidup. Saya undang juga Bapak Gembala untuk maju ke depan. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik. Ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, dan Kau temukan di dalamku. Bersama ku hidup, mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Engkau sangat baik padaku, Kau sangat baik bagiku. Sungguh ku bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik kepada kami. Kami bersyukur, sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan. Ampuni apabila kadang-kadang kami ragu, bimbang, sehingga kami diliputi ketakutan, kecemasan. Karena itu Tuhan, nyatakanlah diri-Mu kepada kami. Tunjukkanlah pribadi-Mu, supaya kami dapat mengenal Engkau lebih baik lagi. Berfirmanlah Tuhan melalui firman-Mu, berkata-katalah melalui hamba-Mu ini. Kami serahkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biar firman-Mu membentuk hidup kami semua. Kami sambut
perkataanmu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Haleluya. Semoga damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus, boleh turun kepada Anda semua dimanapun Anda berada pada saat ini. Saudaraku, untuk mempersingkat waktu, kita akan membuka dan membaca ayat pokok kita pada hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, kita akan baca bersama, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepadanya, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Ya. Saudara, coba kita perhatikan dulu ayat pertama tadi, ya. Saya ulangi. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut, ya. Nah, saya kasih catatan, Danau Tiberias ini punya nama lain, yaitu Danau Kineret. Itu di dalam Perjanjian Lama, ya. Jadi kalau Anda pakai aplikasi Alkitab, Anda bisa search itu kata Kineret. Nanti Anda akan ketemu misalnya di kitab Bilangan, di kitab Yosua, ya, atau nanti coba Anda search, ya. Lalu juga nama lainnya adalah Danau Genesaret, ya, itu misalnya dipakai di Injil Markus, ya. Dan kadang-kadang juga disebut sebagai Danau Galilea, ya. Kita bayangkan aja ini danau, ya. Tentu dia punya sekeliling, ya, daerah-daerah. Nah, itu ada yang namanya Tiberias, ada yang namanya Kineret, ya, itu sekeliling danau itu. Nah, ayat 1 ini sebenarnya adalah kalimat kesimpulan tentang apa yang kemudian ditulis secara detailnya oleh Rasul Yohanes, ya. Jadi Yohanes pasal 21 ini adalah pasal yang ditulis secara deduktif, ya. Kalau kita belajar bahasa ada karangan atau paragraf deduktif. Deduktif artinya kalimat pokoknya atau ide utamanya tentang apa itu ditulis di bagian awal. Baru kemudian dideskripsikan, didetailkan di bagian-bagian selanjutnya, ya. Nah, jadi ayat 1 ini menjelaskan inti dari pasal 21. Apa? Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di mana? Di pantai Danau Tiberias, ya. Nah, kalau kita memperhatikan pasal sebelumnya, yaitu pasal 20, coba sekarang kita buka pasal 20 ayat 30 dan 31. Kita baca bersama, 2, 3. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Ya. Nah, saudara, yang barusan kita baca sebenarnya memberi kita kesan bahwa
Injil Yohanes itu sudah selesai di pasal 20. Ya. Yohanes bermaksud menyudahi catatan kesaksiannya sebagai pengikut Tuhan. Ya, dia sudah bikin closing statement itu, kalimat terakhirnya, ya. Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus. Tapi tidak tercatat di dalam kitab ini, maksudnya di dalam kitabnya dia, Injil Yohanes. Ya. Tetapi ternyata ya, Yohanes kemudian teringat dan merasa perlu ya untuk menuliskan satu lagi catatan, yaitu tentang penampakan Tuhan Yesus. Ya. Tadinya dia rasa sudah cukup lah, ya. Dan di ayat yang ke-31 kan dia berkata, semua yang tercantum di sini sudah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi semua kesaksiannya ditulis oleh Yohanes di dalam Injilnya, ya, di dalam Injil Yohanes itu maksudnya untuk membuat semua orang yang membaca tulisannya itu menjadi percaya bahwa betul Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Dan supaya kalau orang itu percaya, orang beroleh hidup yang kekal, hidup yang abadi bersama dengan Tuhan, ya. Nah, tapi Yohanes sekali lagi saya katakan dia masih merasa perlu untuk menulis satu kisah, ya, yang dianggap ini penting, ya, untuk disaksikan kepada kita, ya, bahwa Tuhan menampakkan diri kepada 7 orang murid, termasuk kepada Yohanes sendiri yang pada waktu itu juga ada di tempat itu, yaitu di Danau Tiberias, ya, atau nama lainnya Kineret, Genesaret atau Danau Galilea. Lalu timbul pertanyaan, kenapa mesti dia tulis kisah ini? Ya, kenapa? Ya, karena saudaraku, penampakan Tuhan di daerah Galilea ini penting dicatat untuk membuktikan bahwa segala apa yang Tuhan Yesus pernah katakan itu benar adanya. Bahwa sesudah bangkit, dia akan mendahului para murid untuk berada di Galilea. Ya. Dan kata-kata ini sudah diucapkan Tuhan sebelum dia disalib, sebelum dia ditangkap bahkan. Ya. Masih di dalam perjalanan, ya, menuju ke sana. Ya. Coba kita membaca itu dalam Matius 26 ayat 32. 2, 3. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi dulu Tuhan sebelum mati dia pernah berkata, nanti aku akan ditangkap, ya, disiksa, kemudian mati, tapi kemudian aku akan bangkit. Nah, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ya. Dan ini pernah Tuhan katakan. Maka tadi Yohanes merasa penting ini perlu diceritakan kebenarannya, ya. Nah, kata-kata Tuhan tadi dalam Matius 26 ayat 32 itu kemudian diulang oleh malaikat, ya. Malaikat yang pada waktu itu menjumpai Maria Magdalena, ya. Dan Maria Magdalena minggu lalu kita bicarakan dia pergi ke kubur waktu hari masih gelap. Dan ketika sampai di sana ya terjadi gempa, batunya menggelinding. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri. Ya, orang Roma yang menjadi tentara menjaga kuburan itu kemudian mereka semua takut. Dan malaikat itu berkata demikian, ya. Coba kita baca Markus 16 ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ya, jadi kata-kata ini disampaikan malaikat kepada Maria Magdalena. Ya, dan itu kembali diulang, ya, sama catatan itu di Matius 28 ayat 7. Ya. Matius 28 ayat 7 bunyinya kurang lebih sama. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati.
yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi malaikat ini juga pesan, sudah tak sampaikan kamu loh ya. Kamu mesti ngomong itu sama murid-muridnya. Bahwa ia sudah bangkit. Dan bahwa dia akan mendahului kamu. Kamu yang dimaksud ya para murid 11 itu termasuk juga Maria Magdalena. Ya, karena Maria Magdalena asalnya juga dari sana, ya. Kita udah bahas itu minggu lalu, ya. Perempuan-perempuan ini, orang-orang kaya ini melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Ya. Dan mereka memang sudah waktunya untuk kembali ke sana, ya. Kenapa? Karena mereka kan ketika Tuhan Yesus disalib, mereka kan ada di kota Yerusalem. Untuk apa? Untuk merayakan Paskah. Ya. Supaya kita tahu, ya, Paskah ini hari raya yang sangat besar, hari raya utama buat orang Yahudi. Karena pada saat itulah mereka memperingati bagaimana dulu nenek moyang mereka dibebaskan dari Mesir. Ya. Dan hari raya ini wajib dihadiri sebenarnya oleh semua orang laki, orang Israel, ya. Mereka mesti hadir ke bait Allah, ya. Nah, dan kita tahu hari raya Paskah itu bukan hanya berdiri satu hari itu saja, tetapi juga ada rangkaiannya yang disebut hari raya roti tidak beragi. Mereka suruh makan roti tidak beragi selama 7 hari, ya. Artinya mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 21. Ya. Jadi kalau begitu, para murid dan juga termasuk Maria Magdalena, rombongan dari Galilea ini kembali ke tempat asal mereka, ya mungkin setelah tanggal 21, bisa tanggal 22 atau tanggal berapalah, kita tidak paham itu ya. Dan itu tidak terlalu penting. Ya. Dan betul ya kalau kita membaca di Matius 28 ayat 16, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi mereka betul-betul pulang. Tapi catatannya cuma sebatas ini. Tidak diceritakan bahwa ada penampakan Tuhan di tepi danau tadi. Ya. Tapi artinya bahwa Yohanes merasa sangat perlu untuk memberi kesaksian bahwa apa? Bahwa tidak ada satu kata pun dari Tuhan yang meleset. Tidak ada satu kata pun dari Tuhan yang lupa untuk digenapi. Amin. Ya. Nah, kadang-kadang kita itu suka membuat janji, bahkan kita mungkin mengobrol janji. Ya, mungkin kita janji sama orang, nanti kapan-kapan. Kapan-kapannya ini ya kapan-kapan gitu. Tidak pernah terwujud sampai apa? Sampai yang ngomong lupa, yang diomongi juga lupa. Sampai satu saat ketemu, katanya kamu dulu mau, tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang dia katakan. Dia tidak pernah lalai dan tidak pernah meleset, tidak pernah batal. Ya kadang-kadang mungkin kita bisa membatalkan, aduh tidak jadi ya, aku ada ini. Ya, tapi Tuhan tidak pernah meleset, tidak pernah batal. Ya, ini yang pertama. Lalu kenapa Yohanes merasa perlu untuk menambahkan catatan di pasal 21 itu? Karena Yohanes ingin menunjukkan bahwa penampakan Tuhan di Galilea ini beda. Beda dengan penampakan-penampakan sebelumnya. Bedanya bagaimana? Bedanya adalah apabila ketika Tuhan menampakkan diri di Yerusalem, para murid itu memang sedang berkumpul. Untuk apa? Untuk berdoa sama-sama. Karena waktu itu mereka sedang apa? Sedang berduka cita. Kita udah bicarakan minggu lalu. Ketika Maria Magdalena datang, murid-murid sedang apa? Mereka sedang berduka. Jadi mereka kumpul itu kan apa? Ya karena prihatin Tuhan Yesus kok mati. Lalu mereka doa bareng gitu. Ya, dan di tengah-tengah perkumpulan mereka itulah Tuhan menampakkan diri kepada mereka, ya. Nah, tapi kali ini kejadiannya beda. Bedanya di mana? Tuhan menampakkan diri ketika mereka sedang ada di tepi pantai Galilea. Ya, pantai danau Galilea. Loh Pak,
danau kok pantai toh Pak? Lah, saudara perlu tahu juga, Danau Galilea ini danau yang sangat luas sehingga mereka juga menyebutnya itu adalah laut, ya, Laut Galilea. Ya. Dan Tuhan menampakkan diri di situ. Ketika mereka sedang apa? Ketika mereka sedang melakukan aktivitas biasa, aktivitas sehari-hari. Ya. Saat mereka sedang mencari ikan. Ya. Entahkah mereka ini mencari ikan ini mereka betul-betul sedang bekerja, ya. Dulu saya pernah dengar khotbah dan kemudian juga saya teruskan kepada Anda. Ini Yohanes menulis dalam pasal 21, Petrus berkata, aku pergi menangkap ikan. Dan kemudian ditafsirkan bahwa Petrus ini ya karena kecewa, ya, dan mungkin karena menyesal atau apa segala macam, Petrus ini merasa bahwa sudah tidak ada apa-apa lagi yang bisa dikerjakan. Makanya Petrus kembali ke pekerjaannya yang semula, yaitu mencari ikan. Dan kemudian Petrus ini dihakimi, ya, seolah-olah ya dia lupa pada pekerjaannya yang semestinya dia mestinya menjadi penjala manusia, tapi ini malah pergi menjala ikan, kembali kepada profesi yang lama. Tetapi seiring berjalannya waktu saya renungkan lagi, sepertinya ya tidak seperti itu loh, ya. Kenapa Petrus mencari ikan? Ya bisa jadi memang dia mungkin memang butuh untuk bekerja. Atau mungkin hanya untuk killing time aja, untuk ya sekedar nunggu Tuhan menampakkan diri kepada mereka seperti yang dijanjikan. Sebut saja mereka sedang refreshing gitulah. Ya, iseng-iseng nyari ikan. Ya. Intinya adalah bahwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di tepi Danau Galilea ini, para murid itu tidak sedang berdoa, tapi sedang melakukan rutinitas atau kegiatan sehari-hari. Ya. Artinya apa? Yohanes ingin kita mengetahui dan mengerti bahwa Tuhan itu juga hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah-tengah aktivitas kita, entahkah kita sedang bekerja atau seperti tadi saya katakan mungkin ya sedang nyantai, mungkin sedang refreshing. Tuhan juga hadir di situ. Jadi Tuhan hadir itu bukan hanya pada waktu kita sedang ibadah saja, tapi Tuhan juga bisa menyatakan dirinya dimanapun kita sedang apapun. Amin. Ya. Nah, itu yang jadi judul kita hari ini. He is present in daily life. Dia hadir bukan hanya pada waktu kita sembahyang tok, tapi dalam segenap kehidupan kita setiap waktu, ya. Nah, saudaraku, nah catatannya ya, entah apa alasan Petrus dan kawan-kawannya ini mencari ikan, apakah benar putus asa sehingga kembali kepada pekerjaan lama tadi. Ya, mereka menanti-nantikan ya Yesus ya dengan putus asa, atau memang ya just for fun aja. Ya, iseng-iseng berhadiah, tapi nyatanya tidak dapat apa-apa ya. Saudara. Tapi yang jadi fakta apa? Bahwa ketika mereka sedang dalam posisi mencari ikan itu, Tuhan itu tidak kecewa gitu loh ya. Tuhan tidak sedang posisi memarahi murid-murid, loh ngapain kalian kok malah golek iwak? Ngapain kamu kok malah cari ikan? Tidak kan? Ya, Tuhan tidak sedang kecewa atau memarahi. Kenapa kok kamu tidak doa malah nyari ikan? Begitu kata-kata Tuhan? Tidak, ya. Tuhan tidak sedang ngomeli mereka. Ya. Nah, berikutnya, penting juga untuk kita perhatikan ayat 3. Ya.
Coba kita ulangi ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dalam bahasa Inggris dikatakan catch nothing. Bahasa Indonesia yang lain menyebutkan mereka tidak menangkap satu ekor pun. Satu til aja enggak. Padahal kita tahu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan mungkin juga Andreas yang tadi tidak disebut namanya. Mereka ini adalah nelayan-nelayan, ya, penduduk asli daerah Galilea. Ya, jadi di dalam tradisi orang Yahudi itu konon, ya, Yosua pengganti Musa itu sudah menulis ketentuan bahwa siapa saja boleh nangkep ikan di danau Galilea. Tapi hanya pakai kail, pakai pancing. Ya, tidak boleh pakai jala. Yang boleh pakai jala ya penduduk sekeliling Galilea. Nah, itu sebabnya Petrus, Yakobus, Yohanes ini nangkep ikannya bukan pakai kail tapi pakai jala. Ya. Dan mereka ini nelayan-nelayan yang sudah lama berkecimpung dalam pekerjaan itu. Terlebih-lebih Petrus, dia yang paling senior, paling tua nih, paling pengalaman. Tetapi terbukti, ya, bahwa pengalaman tidak membuat mereka serta-merta dapat memperoleh ikan. Satu saja pun tidak dapat. Padahal mereka pengalaman. Ya. Jadi karena itu, saudara, Yohanes pasti sengaja memang menulis kata-kata itu, ya. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. They catch nothing. Yohanes mau menunjukkan memang tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa, ya. Yohanes pernah mencatat kata-kata Tuhan ini dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Coba kita baca 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Coba kita hafalkan kata-kata ini. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Walaupun punya pengalaman. Ya. Tidak dapat apa-apa. Jangankan menjadi penjala manusia, menjala ikan saja, satu aja tidak dapat. Ya. Artinya jangankan hal-hal yang rohani, yang jasmaniah, yang menjadi skillnya kita, keterampilan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Dan saya harap kita punya pengertian ini, ya, meresap, ya, seperti tulisan yang diukir di dalam hati dan pikiran kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ya. Nah, jadi demikian, ya. Nah, satu lagi yang perlu kita perhatikan pada ayat yang kelima. Coba kita baca. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ya, jawab mereka, tidak ada. Ya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Kata anak-anak ini, ya, di dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata paidion. Ini sudah saya terangkan beberapa minggu yang lalu. Ya, ketika Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil, ya, di tengah-tengah mereka. Tuhan berkata, siapa tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil ini, ya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya terangkan waktu itu. Ya, kalau kita mau masuk surga kita harus berubah. Dan saya katakan waktu itu, perubahan kita itu ditunggu-tunggu oleh Bapa, oleh Yesus, oleh Roh Kudus, dan oleh orang-orang di sekeliling kita.
Jadi tunjukkan perubahan kita. Ya. Suami-suami itu nunggu istrinya berubah. Istri juga sama, nunggu-nunggu. Suami-suaminya ini berubah. Orang tua juga menunggu anaknya berubah. Begitu pula anak-anak juga nunggu orang tuanya berubah. Perubahan kita itu dinanti-nantikan. Ya. Nah, kata anak kecil pada waktu itu saya terangkan memakai kata seperti ini, paidion. Dan saya sebutkan makna kata paidion adalah anak usia balita. Ya. Nah, kata anak di dalam bahasa Yunani lama itu macam-macam ya. Ada paidion, ada pais, ada teknon, ada macam-macam ya. Tapi yang saya catat di sini yang saya sebutkan adalah kata paidion, kata pais, kata teknon ya. Bedanya apa? Ya, tadi saya sebutkan paidion itu anak-anak usia balita. Sedangkan kalau kata pais atau teknon itu adalah kata yang dipakai sebagai sebutan orang tua memanggil orang yang lebih muda. Jadi bisa saya memanggil kepada anak-anak remaja di sini, nak, nak sini nak, nak kamu sini. Kenapa? Karena saya lebih tua. Ya, yang saya panggil bukan anak kecil, tapi remaja, pemuda. Tapi saya panggil dia nak. Ya, nah, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya itu bukan menggunakan kata teknon atau pais ini yang tadi artinya nak itu, tapi sengaja ya Tuhan memanggil mereka dengan kata paidion. Artinya Tuhan memanggil mereka seperti anak-anak kecil. Ya. Padahal mereka bukan orang-orang muda, apalagi anak kecil. Apa maknanya? Maknanya ya seperti ini, suku ya. Seperti bapak ibu, ya. Kalaupun anak kita ini sudah besar, ya mungkin sudah remaja, pemuda, bahkan mungkin dia sampai sudah gede pun sudah dewasa, ya. Bagi kita yang orang tuanya, dia tetap apa? Dia tetap adalah anak. Paham? Ya. Walaupun mungkin kita sudah rambut kita udah putih, buat papa mama kita tetap anak. Bahkan kita tetap anak kecil buat dia. Tuhan juga begitu. Ya. Buat Tuhan mereka semua anak-anak. Ya. Walaupun mereka sudah dewasa. Ya. Dan perhatikan yang Tuhan Yesus tanyakan itu apa? Ya. Tuhan tidak bertanya, loh, ngapain kalian kok pada nyari ikan malahan? Kenapa enggak baca Alkitab? Kenapa kok kamu enggak doa? Tapi yang Tuhan tanyakan apa? Tidakkah kamu mempunyai lauk pauk? Ya. Bahasa Inggrisnya mengatakan, have you any food? Punya makanan enggak? Atau mungkin kalau orang Tionghoa akan bertanya, sudah makan belum? Ya. Sudah makan belum? Jawaban ble. Sudah makan belum? Ya. Nah, Tuhan tidak bertanya, sudah baca firman belum kamu hari ini? Padahal Tuhan Yesus kan pernah ngomong ya, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia pernah ngomong itu loh. Kenapa kok dia tidak tanya begitu? Sudah baca Alkitab belum hari ini? Tapi yang Tuhan tanyakan apa? Apakah kamu punya makanan? Apakah kamu punya lauk pauk? Atau tadi saya bahasakan, sudah makan atau belum kalian? Walaupun sebenarnya tanpa bertanya Tuhan ya sudah tahulah. Mereka itu semalam-malaman di tengah danau, perut mereka kosong, ya, kena angin lagi, dan mereka tidak nangkep apa-apa. Ya, pertanyaan Tuhan Yesus sebenarnya mau menunjukkan bahwa Tuhan itu dia peduli. Ya, dia bertanya, karena apa? Karena dia peduli. Dia tahu nih murid-murid semalam-malaman di tengah danau.
perut kosong kena angin. Ya. Saudaraku. Dan perhatikan, Tuhan itu bukan hanya peduli sebatas perasaan, iba, kasihan kayak kita tuh kadang-kadang ya kita lihat orang mungkin kita aduh sakno ya orang itu ya. Iya. Cuman sebatas perasaan saja tapi sakno tapi kita enggak bikin apa-apa. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia bukan hanya peduli sebatas perasaan saja. Ya, kalau kita lihat orang susah, aduh sakno ya. Benar enggak, so? Aduh, sake ya Pak Sandy ya. Sake tok ya. Coba Tuhan bagaimana? Ya. Tuhan bukan hanya sebatas perasaan saja, tetapi Tuhan menyiapkan sarapan buat mereka. Coba kita baca ayat 9 ini. Ya, Yohanes 21 ayat 9. Bersama 2, 3. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Loh, tadi Tuhan tanya. Tapi ternyata ya, Tuhan sudah siapkan. Ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus punya kepedulian akan segala kebutuhan jasmani mereka. Para murid yang semalam-malaman di tengah danau atau di tengah laut Galilea itu kena angin ya dan lapar. Dan bagi Tuhan mereka adalah anak-anak kecil. Ya. Karena itu saya bertanya kepada saudara, tidakkah Anda percaya bahwa Dia adalah Bapa kita yang peduli pada diri kita dan Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Ya, Dia Bapa. Ya. Coba kalau orang tua lihat anak. Misalnya nih orang-orang oma, opa, kalau anaknya datang ke rumah, apa yang ditanyakan? Oh, saya mesti tanya, sudah makan belum? Ya, karena diajarinya begitu. Sudah makan belum? Maaf sih. Ya, seadanya. Ya, Tuhan tanya, wis maem belum? Ya, tapi ketika sampai, ternyata Tuhan sudah siapkan sarapan buat mereka. Ya, so, apa yang Tuhan Yesus lakukan ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli kepada mereka, ya, kepada kita juga. Selain itu yang Tuhan Yesus lakukan ini dengan menyiapkan ikan dan roti bagi mereka, ini Tuhan mau kasih afirmasi, mau kasih peneguhan bahwa nanti Tuhan juga tidak akan segan-segan untuk melayani hamba-hambanya pada saat nanti kelak Dia datang kembali. Tuhan akan menyiapkan perjamuan yang besar bagi hamba-hambanya yang selalu setia dan selalu siap sedia melayani, ya, tanpa banyak alasan, tanpa banyak keluh kesah, ya. Kan kadang orang kalau dimintai tolong kan macam-macam sih. Ya. Aduh, nanti jangan saya. Nanti dulu. Ya. Waduh, badanku enggak enak. Ya. Coba kalau misalnya kita ngadepi orang yang demikian. Ya. Nah, Tuhan berkata ya nanti akan ada perjamuan kawin anak domba. Perjamuan tuh. Ya. Nah, coba kita membaca Lukas 12 ayat 37. Bersama 2, 3. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya
berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ia ini siapa? Tuannya. Mereka siapa? Hamba-hamba. Yang melayani siapa? Ia. Berarti siapa? Tuan. Tuan akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka, hamba-hambanya, untuk duduk makan. Jadi yang melayani siapa? Tuannya. Ya, kalau Anda lihat konteksnya, di sana dikatakan, ya, biarlah pelitamu tetap menyala dan pinggangmu tetap berikat. Ya. Lalu Tuhan berkata, berbahagialah hamba-hamba yang didapati sedang melakukan tugas. Ya, yang selalu siap. Jadi yang Tuhan kehendaki apa tahu? Kita mesti menjadi pribadi yang selalu siap, sedia untuk melayani. Ya. Nah, kalau kita menjadi pribadi yang seperti itu, nanti kita akan terima itu. Ya. Nah, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan ya. Dia hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita perlu kehadirannya. We need His presence. Kita perlu kehadirannya. Karena tanpa kehadirannya kita tidak bisa apa-apa. Ya. He is present in daily life and we need His presence. To do what? To do miracle. Untuk apa? Untuk bikin mujizat. Ketika Tuhan ngomong, tebarkan sebelah kanan. Begitu diomongi begitu, dapat ikan ya. Begitu banyak. Ya. Jadi kita tuh mesti minta Tuhan juga ngomong. Sebab omongannya Tuhan itu mujizat. Pagi-pagi itu loh saudaraku, bacalah firman. Sudah saya siapkan itu. Bacalah. Ya. Dan marilah kita percaya Dia adalah Bapa yang memelihara anak-anaknya. Kita ini anak-anaknya. Ya. Dan kelak Dia akan menjamu hamba-hamba yang setia, yang selalu siap sedia melayani. Ya. Amin, kita datang pada Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu Kau perhatikan. Mari kita bangkit berdiri. Kau Bapa yang baik, selalu bersamaku. Setiap detik, setiap waktu Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Selalu besertaku. Setiap detik, setiap detik, setiap waktu Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia.
Amin. Selalu menjaga, percaya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kau angkatku, Dia setia. Dia angkat, Dia menopang kita. Kau menopangku. Ku berikan syukurku. Mari bersyukur buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Ku mengasihimu. Ku berikan syukurku. Mari angkat tangan, sembah Tuhan. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik. Ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Sekali lagi, Kau Bapa yang baik. Mari katakan kepadanya, ku mengasihimu. Sembah Tuhan, angkat hatimu. Sembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kembali kami dicelikkan bahwa Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Bukan saja ketika kami sedang sujud bertelut, tetapi ketika kami juga harus berurusan dengan pekerjaan-pekerjaan kami. Engkau juga memperhatikan kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat ini kami juga mau mengakui, tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Kami perlu juga kehadiran-Mu. Terus menyertai kami, menolong, memberkati kami. Dan kami percaya Engkau Bapa yang sangat sayang kepada kami anak-anak-Nya. Bahkan Engkau menyiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan.
bahkan di dalam kemuliaan yang akan datang, Engkau juga sudah merancangkan satu perjamuan yang sangat besar bagi kami yang mau setia melayani Engkau. Buat kami semua Tuhan, terus setia, terus sedia untuk melayani Engkau dalam suka maupun duka, di dalam kekuatan maupun ketika kami sedang lemah. Biar kami tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Terimalah segala doa-doa dan penyerahan diri kami ini kepadamu pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, dan kami serahkan juga persembahan-persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biar melalui persembahan ini nama-Mu kami muliakan, kami masyurkan lewat persembahan-persembahan ini. Dan banyak orang bersyukur dan memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Bapak. Terimalah segala persembahan kami, dan sekarang Tuhan ulurkanlah tangan-Mu, berkatilah kami semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan segala yang kita butuhkan. Bapa memelihara kita, dan pulanglah dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai memenuhi hati kita semua. Apa yang kita buat dijadikan berhasil. Terima kasih, kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memberkati satu dengan yang lain. Katakan shalom. Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati damai surgawi. Shalom.